dari Universitas IAS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas B semester. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks narasi pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Masawati Guru SPD MH. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang berjudul tentang teks narasi. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembahasan teks narasi. Yang pertama adalah siswa mampu mengetahui apa itu pengertian teks narasi, dan yang kedua, siswa mampu mengetahui apa saja jenis-jenis teks narasi. Yang selanjutnya, siswa mampu mengetahui apa saja struktur dari teks narasi dan hingga pada contohnya. Yang pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan waktu kronologis yang bersifat fiksi maupun non-fiksi atau kenyataan. Contoh teks narasi non-fiksi ini adalah pada buku sejarah, yaitu seperti Perang Dunia atau Medan Area. Yang selanjutnya, contoh dari teks narasi yang fiksi. Contohnya seperti novel, cerpen, dan dongeng. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi ada 3. Yang pertama adalah teks narasi harus bercerita tentang kejadian sesuai dengan pengertiannya, yaitu harus bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi. Dan yang kedua adalah jenis teks narasi yang kedua ini adalah harus dibumbui dengan masalah. Harus dibumbui dengan masalah ini adalah supaya ada puncak dari teks narasi tersebut. Dan yang ketiga adalah memiliki unsur-unsur seperti latar, tema, dan sudut pandang. Nah, sekarang kita masuk pada struktur teks narasi. Struktur teks narasi ada 4. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan suatu cerita. Seorang penulis harus menceritakan dulu atau mengenalkan cerita tersebut. Contohnya seperti tokoh-tokoh atau waktu kejadian yang ada dalam teks narasi tersebut. Yang kedua adalah komplikasi atau konflik dan masalah. Dan yang ketiga adalah resolusi, yaitu penyelesaian suatu masalah tersebut. Dan yang keempat adalah koda atau pesan yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok pemikiran dalam suatu penyampaian atau tema yang sering diangkat. Contohnya seperti tema keluarga, tema persahabatan, dan tema perpisahan. Yang selanjutnya adalah latar. Latar adalah latar belakang atau tempat di mana suatu peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah karakter atau watak seseorang yang berperan dalam suatu peristiwa tersebut. Bisa seperti ada antagonis, protagonis, dan protagonis. Yang keempat adalah alur. Alur adalah pola penyampaian suatu peristiwa pada teks tersebut. Ada alur mundur, alur maju, dan bisa juga digabungkan dengan alur mundur. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pesan yang bisa kita ambil dari suatu peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teks narasi. Ada 3 dari jenis-jenis teks narasi. Ini adalah yang pertama adalah jenis teks narasi ekspositori, yaitu teks narasi yang harus mendapatkan fakta yang benar-benar atau fakta yang akurat. Contohnya seperti berita yang ada di TV, koran, dan lain sebagainya. Yang kedua
kedua adalah teks narasi artistik, yaitu menghibur serta memberikan pengalaman yang indah kepada pembaca. Contohnya seperti Bangun Putih Bangun Era, Timun Mas. Dan yang ketiga adalah narasi sugestif, yaitu teks narasi yang mempengaruhi pembaca dengan memberikan pandangan. Oke, sekarang kita masuk pada contoh teks narasi. Pada teks ini ada dua orang bersaudara yang bernama Lisa dan Linda. Mereka pergi berlibur ke rumah nenek. Pada malam harinya, sebelum mereka tidur, mereka mendengarkan suara bayi menangis. Dan pada malam hari itu juga mereka tidak bisa tidur karena mendengarkan suara bayi menangis tersebut. Keesokan paginya, mereka menceritakan suatu peristiwa itu kepada nenek. Neneknya pun tertawa. Suara itu suara kucing. Kadang mereka menangis seperti bayi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.